saya datang untuk memenuhi panggilan karena ada seseorang mengadukan saya ke Krimsus, maka saya akan mengklarifikasi ke Krimsus ini berdasarkan surat panggilan yang dilayangkan kepada saya. Pak Irul, saya berkaitan dengan apa saya juga belum paham, kemudian diadukan dengan apa saya juga belum paham. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang patuh kepada hukum negara, apabila penegak hukum memanggil saya untuk klarifikasi, saya pasti akan datang untuk memberikan klarifikasi berdasarkan panggilan itu. Karena saya adalah warga negara Indonesia yang taat kepada hukum Republik Indonesia. Pengaduan atau laporan? Kalau saya lihat pengaduan yang diadukan oleh, sebenarnya sih dalam organisasi saudara saya sendiri, tapi itu nggak apa-apa karena keterangan harus diberikan kepada penegak hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Kiai Mbeling menjelaskan kepada penyidik berkaitan dengan video tahun 2019 yang dimasalahkan. Kiai Mbeling berbicara fakta dan demi keamanan negara, kejadian tahun 2019 pas bulan Syuro, yang mana saling serbu di antara dua kubu, yang satu PSHT dan PPS HTPM. Malah saya belum jelas, kemungkinan karena ini masalah video saya tahun 2019, saya berbicara itu berkaitan karena demi kondusivitas negara. Kiai Mbeling melihat kejadian tersebut sangat berbahaya, maka solusi yang tepat adalah menunggu hasil persidangan di pengadilan dan legowo segala putusan yang sudah ditetapkan pengadilan. Karena di PSHT, di Persaudaraan THT Teratai ini menjadi ada yang mengeklaim Parlo 17. Dan kita sebagai Parlo 16 itu memang tidak ada, tidak Parlo 17 tidak ada, karena sudah berdasarkan ADART. Kemudian waktu pengesahan tahun 2019 itu serbu-serbuan. Karena serbu-serbuan itu saya berpikir terhadap negara tidak kondusif. Maka saya berbicara kepada melalui video bahwa serbu-serbuan seperti ini adalah merupakan kebodohan, karena di dalam PSHT pun tidak pernah mengajarkan untuk serbu-serbuan, apalagi dengan saudara. Bahkan kita ini untuk bersaudara dengan baik, karena pawai dari malam habis pengesahan itu sampai pagi, sampai masyarakat itu ada yang melempar batu kepada orang yang pawai itu berarti kan kondusivitas suatu negara sudah nggak baik. Artinya keamanan negara juga nggak baik, kemudian membuat tidak tentram juga kepada rakyat. Nah, maka saya berbicara bahwa perbuatan seperti itu tidak benar. Kemudian saya sebut di dalam video itu bahwa sebenarnya yang mengatakan nama Kunjer Jawa Tengah itu kan yang mimpin AKBP, nggak mengerti hukum. Kalau melucuti bajunya orang itu adalah melanggar hukum, artinya pidana. Sama halnya masalah hak paten, negara kita adalah negara hukum, artinya tentang hak paten, seseorang atau kelompok tidak boleh mengeksekusi sendiri. Tentang eksekusi ini adalah urusan pengadilan atau pihak berwajib, maka besar harapan arus bawah dari PSHT dan PPS HTPM tidak boleh salah mengeksekusi atau melucuti baju orang lain karena merupakan tindakan melanggar hukum. Kan harusnya mengerti kalau memang mengerti dengan hukum. Nah, saya berbicara itu karena saya melihat bahwa kondusivitas negara atau suatu daerah sudah tidak baik, artinya berbahaya. Kalau sampai dilanjutkan serbu-serbuan, artinya mengganggu aktivitas rakyat. Sedangkan saling serbu adalah mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan daerah bahkan negara. Ya. Daerah Suluraya ya, Suluraya. Ketika itu yang pawai itu dari Karanganyar, Sragen, ini kan di situ. Oh tidak ada kaitannya dengan Winongo. Ya, mungkin perkataan Bapak tadi dianggap untuk pemilu kemudian dilaporkan itu. Kemungkinan dia merasa tidak senang atau merasa kehormatannya dilecehkan atau dimana kan kita nggak tahu. Karena nanti bagaimana keterangan nanti sesuai dengan apa. Di media kan juga ada serbu-serbuan itu lah. Saya berbicara itu berdasarkan kondisi waktu itu. Kiai Mbeling tidak bermaksud mencemarkan nama baik siapapun, terkecuali hanya karena kepentingan agar negara tetap aman dan tidak ada perkelahian di antara sesama saudara PSHT maupun perguruan lain. Ya? Parlo itu para paten luhur.
parapatan luhur. Lah yang benar itu di PSH itu kan parapatan luhur tahun 2016 di Pondok Gede, di Asrama Haji Pondok Gede. Nah, Makar ya. ya itu ya munas lah, muktamar. Itu sudah disahkan dan bahkan Mas Murjoko juga sudah mengakui sudah oke dan akan mendukung, dan ternyata tahun 2017 dia membuat parluk lagi sendiri. Dan itu kami tidak mengakui bahwa PSHT hanya satu PSHT, tidak ada yang lain. Jadi intinya saya hanya bagaimana supaya negara ini kondusif saja, ya. Saya rasa sudah ya keterangan saya, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya sudah kembali dari memenuhi panggilan dari Krimsus Polda Jawa Tengah. Ketahuan deh. Saiki los sakarmu kembali ke PSHT atau akan membangkang peraturan pemerintah dengan tetap menggugat yang tidak akan ada hentinya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.